Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film The Hills Run Red 2009. Film ini bercerita tentang mahasiswa yang melakukan perjalanan riset dengan kamera dan data-data yang ada. Film yang dimulai dengan psikopat Ghostface dan semua adegan keji tersebut ditampilkan nyaris sama dengan yang sudah-sudah, mulai dari adegan berdarah-darah hingga suasana gelap malam hari yang memang sangat mendukung pembantaian walau belum ada teori khusus yang membahasnya. Sebelum melanjutkan kalau cerita, saya doakan teman-teman dan keluarga rezekinya lancar dan sehat selalu. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Film ini dibuka dengan teks yang menyatakan bahwa pada tahun 1982, seorang sutradara bernama Wilson Whale Cannon yang merilis film berjudul The Hills Run Red. Akan tetapi, karena film ini terlalu sadis, film ini dilarang tayang sama sekali di seluruh dunia. Bahkan tidak satupun para pemain maupun kru film yang dapat ditemukan sampai sekarang. Begitupun Wilson sebagai sutradara yang tidak diketahui kabarnya sampai saat ini. Dikisahkan seorang pria bernama Taylor terobsesi dengan film horor The Hills Run Red yang sadis dan penuh misteri. Ia menganggap film ini sebagai film paling mengerikan yang pernah dibuat, dengan pembunuhan berantai Babyface yang gila sebagai pemeran utamanya. Obsesi Taylor hobi menonton film-film sadis membuatnya mengabaikan pacarnya bernama Serena, membuat hubungan mereka semakin merenggang. Keesokan hari, Taylor menceritakan segala ketertarikan kepada sahabatnya bernama Lalo. Taylor berkata hanya ada satu orang yang masih bisa dicari sampai saat ini, yaitu anaknya sutradara Wilson yang bernama Alexa. Dikabarkan juga saat proses pembuatan film tersebut, Alexa terdapat di lokasi tersebut dan menyaksikan setiap adegan demi adegan. Tidak ingin berlama-lama, pada malam itu Taylor langsung mendapatkan nomor telepon Alexa dan menjemputnya di sebuah bar. Selama bertahun-tahun, Alexa berkata ia tidak pernah memiliki pekerjaan tetap dan dirinya tinggal menyewa sebuah kamar motel. Di sisi lain, Serena yang bersama Lalo bercumbu di belakang Taylor sang pacar. Begitupun sebaliknya Taylor yang bermantap-mantapan dengan Alexa. Di pagi hari, mereka berempat mengadakan pertemuan dan melakukan wawancara kepada Alexa mengenai film The Hills Run Red. Setelah selesai semua menyiapkan perlengkapan, Serena dan Alexa yang bertengkar dan diperhatikan oleh Alexa. Cerita bergulir, mereka segera langsung menuju ke lokasi pembuatan film dengan Alexa yang menunjukkan arah jalan. Selang beberapa jam, mereka berhenti sejenak di sebuah pom bensin. Lalu kegiatan dokumentasi pun dimulai dengan mewawancarai seorang nenek yang mengenali wajah Alexa. Tidak puas dengan pertanyaan sang nenek, mereka mewawancarai seorang pria. Ia adalah warga di lokasi tersebut. Pada intinya, warga itu berkata bahwa mereka tidak lama lagi akan sampai ke tempat tujuan, yaitu ke Bukit Berdarah. Lalu mereka melanjutkan kembali perjalanannya. Alexa mengatakan bahwa film tersebut dibuat tanpa skrip dan direkam secara real dari segi emosi. Parahnya lagi, setiap korban dan juga perilaku sadis dari film itu ternyata benar-benar terjadi apa adanya dengan menggunakan manusia sebagai korban. Tentunya di balik layar dari film tersebut terdapat psikopat brutal dan sadis bernama Babyface. Lalu mereka terpaksa berhenti di tengah hutan karena akses perjalanan berikutnya yang tidak bisa dilalui kendaraan. Beruntungnya mereka sudah mempersiapkan barang-barang kebutuhan, salah satunya lalu membawa senter serta sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Jika dilihat dari lokasi, ini sangat mengundang uji nyali dan menjadi sarang bagi makhluk-makhluk aneh. Secara tidak sengaja, Serena menginjak sebuah tulang yang sudah kering dan berbau busuk. Dari penemuan ini, Taylor sangat ingat bahwa di dalam film tersebut terdapat satu scene pembunuhan yang berlatar di sebuah pohon. Alexa yang memiliki perasaan tidak enak
dan langsung mengajak mereka semua untuk kembali ke mobil. Akan tetapi, lalu bersama Sherina tidak ingin kembali ke mobil karena menurut mereka ini sudah terlalu jauh untuk mencapai tempat ini. Singkat cerita, mereka berempat terus mendaki sampai hari sudah menjadi gelap. Lalu mereka memutuskan untuk membangun sebuah tenda sambil bercerita mengenai Babyface. Psikopat bernama Babyface ini memiliki wajah yang begitu buruk karena digunting ayahnya sendiri sejak ia kecil. Dan yang lebih mengerikan, Taylor berkata bahwa di film tersebut, Babyface memiliki sebuah rumah di tengah hutan yang berisi tubuh manusia dan stok makanan. Tapi tidak ada yang bisa membuktikan adegan itu tanpa mendatangi lokasi tersebut secara langsung. Malam semakin larut, Sherina dan Lalu yang sudah tertidur, sedangkan Taylor dan Alexa masih terjaga. Namun secara tiba-tiba, melalui kamera Taylor, ia mendengar suara pijakan kaki dari balik semak-semak. Tanpa ragu, Taylor mencari tahu asal-muasal dari suara tersebut. Hanya saja Taylor yang panik secara tiba-tiba dihajar oleh orang misterius sampai pingsan. Saat Taylor terbangun bersama ketiga temannya dengan keadaan sudah disekap dan ternyata orang-orang tersebut adalah orang yang sama ketika mereka berhenti di pom bensin tadi. Tapi bukannya berniat untuk membantu, melainkan mereka ingin merampas dan memperkosa Alexa serta Sherina. Tanpa ragu-ragu, mereka menyeret Alexa untuk dieksekusi dan sialnya lagi satu-satunya pistol milik Lalu dirampas oleh mereka. Dan sangat mengejutkan, salah satu komplotan itu terkena lemparan kampak dan tewas seketika. Dan ternyata datanglah Babyface yang selama ini ditakuti oleh setiap orang. Tanpa waktu yang lama, Babyface berhasil membantai para komplotan penjahat dan menyisakan mereka berempat dengan Alexa yang dihampiri psikopat Babyface. Melihat nyawa temannya mulai terancam, Alexa bergegas melarikan diri sebagai bentuk pancingan untuk psikopat. Ini juga satu-satunya kesempatan Taylor, Sherina dan Lalu untuk melarikan diri. Taylor yang memutuskan untuk tetap mencari Alexa karena ia merasa bersalah sudah membawanya ke tempat ini. Sedangkan Lalu bersama Sherina diminta kembali ke mobil untuk mencari pertolongan. Akhirnya Taylor tidak sengaja menemukan satu-satunya rumah yang terlihat di lokasi ini. Taylor berencana untuk masuk ke rumah tersebut, tetapi terlihat seseorang yang sedang duduk di kursi goyang. Secara terpaksa Taylor mencari jalan lain dengan cara menyelinap masuk ke jendela belakang. Di dalam rumah tersebut Taylor menemukan banyak sekali roll film serta menemukan Alexa yang disekap dan menyelamatkannya pada saat itu juga. Di sisi lain, Lalu dan Sherina mencoba menelepon 911 dan sayangnya Sherina tidak mengetahui bukit ini tidak tahu persis dia berada. Suara Sherina yang begitu keras membuat Lalu merasa ada seseorang yang sedang mendekati mereka. Tanpa pikir panjang mereka berlari sejauh mungkin, akan tetapi pada kali ini Babyface menyambut yang sudah berada di depan mereka. Nasib begitu sial bagi Lalu tertembak oleh sang psikopat, sedangkan Sherina yang terus berlari ke dalam hutan merasa terkejut setelah mendapatkan telepon dari Lalu. Namun panggilan itu hanyalah sebuah pancingan dari Babyface agar dia tahu keberadaan dan posisi Sherina. Sherina yang kembali berlari tanpa arah dan meminta tolong kepada orang yang duduk di kursi goyang. Secara mengejutkan, ternyata orang tersebut hanyalah sebuah mayat yang berada di atas kursi. Beruntung Taylor mengetahui keberadaan Sherina dan tak lama Babyface muncul kembali dengan menyerang Taylor tanpa ampun. Sedangkan Alexa yang terus ditatap diperhatikan oleh Babyface dan membiarkan Sherina untuk kabur. Sherina yang sembunyi di bawah mobil berusaha untuk menghindari kejaran Babyface. Saat ia lengah, Sherina masuk ke sebuah gudang yang ternyata gudang itu tempat penyimpanan daging manusia. Di sini terlihat banyak sekali mayat manusia yang digantung. Babyface yang merasa Sherina berada di dalam gudang ini, ia terus-menerus berusaha mencari Sherina sampai dapat. Tapi karena tidak menemukan apapun, ia harus kembali keluar dari gudang tersebut. Dan ternyata Sherina bersembunyi di
dalam gentong air yang berisi darah dari setiap korban. Seketika Sherina membilas seluruh badan dan menggunakan baju salah satu mayat sebagai penggantinya. Dirasa Sherina sudah aman, ia keluar dari gudang. Ternyata psikopat Babyface tidaklah bodoh dan sudah menunggu dengan berdiri di atas gudang untuk menyerang Sherina. Cerita bergulir, Taylor terbangun di sebuah ruangan yang dipenuhi dengan roll film dari awal tahun pembuatan. Secara mengejutkan lagi, ia dihampiri sang sutradara Wilson Container dan sutradara itu masih sehat. Dengan kata lain, segala informasi yang beredar di masyarakat adalah palsu alias hoax selama bertahun-tahun. Bahkan ia juga menunjukkan siapa itu Babyface yang sebenarnya pada tahun 1980. Ternyata Babyface hanyalah karakter buatan yang dimainkan oleh orang biasa. Tapi karena orang tersebut tidak bisa berakting sesuai kemauan Wilson, Wilson langsung membunuh orang itu di tempat pada saat itu juga. Dan selama ini Alexa dengan sengaja membiarkan orang mencari dirinya agar orang-orang yang penasaran dengan keberadaan Wilson akan dibawa ke tempat ini. Yang dimana dari awal Alexa bertemu Taylor dan ia pura-pura merasa takut untuk meminta kembali ke mobil. Ya, tentunya itu hanyalah akting belaka yang direncanakan bersama sang ayah. Tak lama kemudian, Sherina langsung dibawa oleh Babyface ke sebuah ruangan dan di saat yang bersamaan Wilson berkata kepada Babyface yang sekarang merupakan anak dari Alexa dan dirinya. Itu berarti Wilson sebagai ayah sudah menghamili anaknya sendiri pada saat umur 13 tahun. Wilson menyuruh anak tersebut untuk menggunting wajahnya dan menjahit dengan dirinya sendiri ke sebuah topeng Babyface. Oleh sebab itulah, Babyface sangat menghormati Alexa sebagai ibunya dan tidak berani menyerang Alexa. Lalu Sherina yang dibawa Babyface disekap dengan tangan diikat pakai kawat. Di saat seperti inilah Sherina diperkosa oleh Babyface. Di sisi lain, Lalo yang masih hidup disiksa oleh Alexa secara perlahan di depan sebuah kamera. Dan hal tersebut dimulai dengan menjepit perut Lalo supaya menimbulkan lemak di dagingnya. Lemak yang menonjol seketika disayat Alexa dan mengeluarkan banyak darah yang ditampung di sebuah ember. Di sini menjadi perdebatan antara Alexa dan Wilson, yang dimana sang ayah Wilson menginginkan cara pembunuhan sederhana tapi elegan, sementara sang anak Alexa menginginkan pembunuhan kejam tapi perlahan-lahan. Namun, tentu saja Wilson tidak akan menerima dengan cara yang disampaikan oleh Alexa. Dan ia pun memanggil Babyface yang sudah selesai memperkosa Sherina untuk mengikuti instruksinya menyiksa Lalo. Di saat Lalo akan dieksekusi, Taylor dengan sengaja berteriak dan menghina Wilson untuk mengulur waktu. Sedangkan Sherina yang kesakitan karena ia mencoba melepaskan ikatan kawat dari tangan. Setelah berhasil, Sherina mengambil beberapa senjata untuk melawan mereka. Tetapi sebelum itu, Sherina harus melihat Lalo yang menjadi korban dalam adegan penyiksaan paling terbaru menurut mereka. Secara bersamaan, Wilson kembali tidak terima dengan perbuatan Alexa yang seenaknya. Alhasil, Alexa ikut emosi dan ia langsung menarik topeng dari wajah si Babyface. Di sini terlihat betapa mengerikan wajah Babyface jika tidak mengenakan topeng sama sekali. Tentu saja perbuatan memalukan dari Alexa membuat Wilson menjadi brutal dan menembak anaknya sendiri. Hal itu pun membuat Babyface semakin murka dan ia langsung menyerang Wilson yang selama ini menjadi ayahnya. Berikut dengan Taylor ikut dihajar setelah Babyface membunuh ayahnya sendiri. Untung saja Sherina berhasil menusuk Babyface dari belakang sampai Babyface itu tewas. Hanya saja mereka masih belum selamat karena Alexa masih hidup dan menghajar mereka sampai pingsan. Taylor yang kembali tersadar untuk kesekian kalinya, ia sudah berada di ruang bawah tanah dari rumah tersebut. Yang dimana Alexa bersama sang ayah Wilson dengan sengaja membuat mini bioskop dengan mayat-mayat yang ditempatkan sebagai penonton. Dan Alexa berkata bahwa mayat yang di sini beserta mayat-mayat yang berada di gudang merupakan hasil aktingnya yang begitu hebat selama ini.
Dari rasa penasaran, orang-orang tersebut malah menjadi korban yang ditonton oleh korban berikutnya. Dan film ini dengan segala pembunuhan yang direkam secara nyata tanpa skrip sama sekali. Persis sama yang disebutkan Alexa sebelumnya. Setelah itu, Alexa meninggalkan Taylor sendirian agar Taylor bisa menonton film itu sampai tewas dengan sendirinya. Dalam adegan pasca kredit, scene memperlihatkan Sherina yang sedang disekap. Ternyata Sherina mengandung seorang anak dari Babyface dan hal tersebut bukanlah menjadi kabar baik untuk dirinya, melainkan kabar baik bagi Alexa. Dengan alasan anak Sherina untuk menjadi Babyface berikutnya. Sherina hanya berteriak histeris, pasrah dengan keadaan, dan film pun selesai.